Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sobat-sobat sehobi Brigona. Karena memang keterbatasan ini ya, minim pengalaman untuk melakukan pecah koloni. Setelah belajar dari si Biroi, akhirnya sepertinya bisa kita terapkan ke Torasika teman-teman. Nanti seperti apa. Nah, persiapan dari pagi ini kita menggunakan ini dari semalam sebenarnya, bukan hanya tadi pagi. Jadi persiapan udah dari tadi malam. Kita menggunakan ini teman-teman. Ya, ini menggunakan si locknya milik Itama. Jadi milik Itama yang sudah punah. Lalu sepertinya saya masih mempertahankan, kalau yang lainnya itu karena kurang bagus sudah kami terutama kayunya tuh empuk, itu enggak dipertahankan. Kalau ini keras, kayunya keras, terus ini juga besar, jadi ini sangat bagus. Terus yang dilakukan dari tadi malam teman-teman, tidak kita lakukan video karena terlalu panjang khawatirnya, saya ceritakan saja ya. Yang pertama, ini karena lama nggak digunakan, terus ditambah lagi ini bekasnya si Itama teman-teman. Jadi karena bekasnya Itama, kita lakukan pembakaran. Jadi semalam itu kita kasih kertas, kita bakar. Ini kelihatan ya, hangus-hangus itu sampai di dalam-dalam, hangus itu. Ini kita bakar sampai akhirnya resinnya tuh nyala teman-teman. Jadi menyala sampai jadi abu. Nah, setelah jadi abu kita stop, kita hentikan. Nah, tujuannya adalah pertama menghilangkan aroma dari si Itama, supaya nanti Torasika itu mendapatkan stop ini natural aromanya. Terus berikutnya lagi, tujuan yang tidak kalah penting adalah membasmi atau menghilangkan si predator-predator yang misalkan semut. Terus berikutnya lagi kutu merah, karena ini bekas lock, biasanya ada kutu merah yang sangat, nantinya kalau itu masih ada, sangat berbahaya. Jadi ini teman-teman untuk persiapannya. Terus melakukan pembuangan yang dirasa kurang bagus, kita potong dulu. Terus setting lubangnya, setting untuk corong, itu kita mengikuti trennya si Torasika. Kalau dulu waktu untuk si ini, untuk si Itama, itu lubangnya ada di tengah. Nah, tapi karena umumnya tren dari si Torasika itu ada di dasar, maka kita akan buat untuk si corong itu ada di dasar. Ini ya, nanti masuknya di situ teman-teman. Nah, cuma nanti di sini perlu dikasih tatakan atau juga langsung tidak apa-apa, tapi yang jelas lubangnya harus diperkecil. Jadi perkecil menggunakan resin sekaligus untuk menarik si aromanya, menarik si koloni-koloni masuk ke sini, ke tempat lock baru. Dan nanti tekniknya seperti apa nanti teman-teman nanti bisa lihat. Ini teman-teman untuk kita uji ya, miring atau tidak, karena tadinya miring. Saya kira cukup baik, juga udah cukup rapat lah. Kalau untuk Torasika udah cukup bagus. Nah, ini dari semalam sampai tadi pagi ini kegiatannya mempersiapkan ini, karena lock itu sangat penting. Jadi persiapannya teman-teman betul-betul serius. Diantaranya harus membasmi kutu-kutu merah yang ada di dalam kayu tersebut dengan cara dilakukan pembakaran. Itu seperti itu ya, tekniknya. Kita gunakan kertas. Setelah itu selesai, kita setel sampai posisinya itu tegak seperti ini. Nah, langkah berikutnya lagi nih, tinggal menyetel lubang, terus sama melakukan si pecah koloni. Nanti seperti apa
Nah, untuk sementara waktu sambil ini ya istirahat, saya ngopi dulu. Setelah itu nanti kita lanjutkan panen dan pecah koloni. Istirahat dulu ya teman-teman, ngopi dulu. Alhamdulillah selesai juga akhirnya teman-teman. Untuk kegiatan hari ini yaitu ada dua kegiatan. Yang pertama pecah koloni untuk Thoracea, yang kedua panen madunya. Jadi saat kita pecah kita sekaligus panen. Nah, sekarang kita timbang dulu ya. Sepertinya kuat ini teman-teman. Untuk timbangannya sampai 10.000, berarti 10 kilo ini sampai. Jadi kita akan timbang bruto aja ya teman-teman. Ini panennya ini sama ini satu stop itu. Dan ini juga kita panen ini sekaligus untuk memenuhi persyaratan sertifikasi produk halal dari Departemen Agama. Ini kita akan starting untuk jualan secara eceran karena memang produksinya bukan produk besar, tapi kita akan jual secara eceran khusus Thoracea sama Biroi. Kita akan timbang, kelihatan ya, kita timbang bruto aja ya teman-teman. Jadi ini sekaligus ini juga kita timbang 137 ya. Terus kalau ini berat nih 1279, berarti 1 kilo 279 gram atau 1,2 atau 1,3. Tuh bisa kelihatan ya. Ya, itu kelihatan. Nah, itu panennya. Terus ini satu stop teman-teman. Jadi saya kira juga sudah alhamdulillah cukup produktif. Lalu kita akan mengecek. Jadi mohon maaf saya tidak menampilkan secara menyeluruh untuk pecah koloninya karena terlalu panjang untuk pecah koloni itu. Jadi hanya saya akan tampilkan ke teman-teman hasil akhir saja. Ini hasil akhirnya. Jadi si hasil splittingnya ini di koloninya sudah masuk, dia udah nyaman masuk di stop ini stopnya ya teman-teman. Nah, itu untuk stop splittingnya. Di belakangnya itu itu kelihatan ya, yang belakangnya itu indukannya. Jadi kita lihat saja. Untuk ini cukup besar ya, kemarin kan teman-teman tadi di awal video juga teman-teman udah lihat. Sekarang akan kita lihat untuk ini ya teman-teman, seperti apa itunya brood cell-nya, biar teman-teman juga tahu. Untuk brood cell-nya kita akan buka supaya teman-teman bisa lihat semua brood cell dan keberadaan koloninya untuk yang anakannya atau splittingnya. Ya teman-teman, karena kita mau masuk ke produksi, jadi untuk jualan, jadi semua topping-topping yang susun 2, susun 3 itu dirombak menjadi susun 1 supaya produksinya cepat karena kita melayani untuk penjualan. Ini ya teman-teman bisa lihat ya brood cell-nya sama koloni-koloninya. Tadi panenannya ini dari hasil panenan. Oh, ada yang kelewatan itu belum dipanen, tapi nggak apa-apa lah, udah lumayan, udah cukup untuk persyaratan si sertifikasi ini ya teman-teman ya. Kelihatan ya brood cell-nya itu ya. Itu brood cell-nya.
koloninya itu. Dan ini sebenarnya tadi saya mau turunkan, cuma terlalu riskan teman-teman kalau kita turunkan. Khawatirnya nanti koloni-koloni mudanya, mungkin ratunya mungkin ada di sini teman-teman. Sementara yang disisain kalau nanti misalkan sudah tidak makin melemah, artinya kan tidak ada si ratu maupun calon ratu. Kalau ini justru calon ratunya ada, itu yang tengah. Yang tengah itu teman-teman ada dua ya, saya tunjuk ya. Ini lebih dua ini. Ya ini tengah nih. Yang tengah itu si telur calon ratu yang besar-besar itu. Ada berapa biji itu? 1, 2, 3-an ya. Itu. Tapi sepertinya ini si ratunya ada di sini teman-teman. Jadi ratunya ada di bawahnya ini. Karena kalau yang splitan yang si indukannya tadi tidak kelihatan ada ratu. Atau mungkin ada di dalam juga bisa, ada di dalam sini. Jadi dia hanya naik sesekali saja, terus dia kembali lagi ke dalam si log. Tapi nanti akan kita evaluasi, tentunya akan kelihatan hasilnya seperti apa. Dan untuk kegiatan pagi ini saya kira cukup sekian teman-teman. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan nanti kita akan terus pantau untuk perkembangannya dari pecah koloni si Thoracea ini yang pertama kali kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.